tentang akidah mereka tentang ijma. Ini hanya sebentar aja. Tapi ikhwan dan akhwat, dari pemaparan tadi tentang Al-Quran dan Sunnah, kita sudah sangat yakin bahwasanya mereka ini punya agama sendiri ya. Dari buku-buku mereka, dari pengakuan mereka, nggak bakalan nyambung ya. Makanya hanya orang bermimpi yang mau bikin takrib sunnah wa syiah, ingin dekatin sunnah dan syiah. Apalagi zaman sekarang, zamannya media sosial, aib-aib mereka yang dulu mereka takiyahkan semuanya terbongkar. Mereka mencaci maki Aisyah, mengkafirkan Umar, mengkafirkan sahabat, dulu disembunyikan, sekarang kebongkar semuanya. Ya, syirik-syirik yang mereka lakukan dulu kita hanya dengar-dengar, sekarang kita lihat bagaimana syirik terhadap kuburan-kuburan, kelihatan semuanya ya. Ya, kelihatan semuanya ya. Mut'ah-mut'ah yang dulu mereka sembunyikan sekarang juga makin apa? Kelihatan ya. Taib, yang terakhir, akidah mereka tentang ijma'. Kita tahu ijma' adalah salah satu sumber hukum Islam yang Nabi SAW mengatakan, la tatsaimu ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Oleh karena banyak ijma'. Di antara ijma' yang terjadi adalah para sahabat ijma' untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi. Ijma'. Tidak ada yang menyelisih, semua sepakat. Semua membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apakah segera atau terlambat, semuanya sepakat. Ijma'. Ya. Oleh karenanya bagaimana ijma' menurut definisi ijma' menurut Syiah? Definisi ijma' menurut Syiah, menurut Rafidhah. Mereka mengatakan, saya bacakan. Ijma', kata Ibnu al-Mutahhir yang dibantah dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, dia berkata, al-ijma' innama huwa hujjatun indana listimalihi ala qaulil ma'sum. Fa kullu jama'atin kathrat aw qallat kana qaul imam fi jumlati aqwaliha fa ijma'uha hujjah li ajlihi la li ajl ijma'. Jadi kata dia, yang namanya ijma' itu ijma' baru bisa hujjah. Ijma' maksudnya kesepakatan, baru bisa jadi hujjah jika didukung oleh perkataan imam, didukung atau ada perkataan imam. Ya. Apakah yang bersepakat? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit. Kemudian dia berkata, sehingga yang jadi hujjah bukan ijma'nya, tapi perkataan imam. Jadi hujjah bukan ijma'nya, tapi perkataan imamnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro, asalnya orang Syiah tidak bicara tentang ijma', tapi mereka didebat oleh Ahlus Sunnah. Bukankah ijma' hujjah? Akhirnya mereka tulis dalam buku-buku mereka, ijma' adalah hujjah, tapi syaratnya ijma' harus ada perkataan imam. Ya intinya ijma' bukan hujjah, intinya kembali kepada perkataan imam. Yang hujjah perkataan imam, bukan ijma'nya. Bukan ijma'nya ya. Kenapa mereka tidak percaya ijma'? Kenapa mereka ya? Jadi mereka menetapkan ijma' secara lafal, namun secara hakikat mereka mengingkari ijma'. Kenapa mereka mengingkari ijma'? Rahasianya karena sahabat ijma' pada perkara-perkara yang mereka yakini. Pada perkara ijma', pada perkara-perkara yang mereka tidak suka, mereka ingkari. Di antaranya apa? Para sahabat ijma' bahwa Abu Bakar khalifah. Khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, mereka tidak terima ini, ya. Kemudian contohnya para sahabat ijma' mengharamkan mut'ah misalnya. Nikah mut'ah. Mereka tidak terima juga ya. Misalnya para sahabat ijma' tidak ada warisan Nabi. Warisan harta Nabi. Mereka tidak terima. Jadi banyak hal yang mereka tidak terima sehingga mereka menolak ijma' ya. Kemudian
Mereka juga berkata, ya, bahkan mereka saking jengkelnya, benar-benar melawan ijma. Mereka melawan ijma. Melawan ijma kaum muslimin. Apa kata mereka? Kata mereka, Al-Kulaini berkata, ma khalafal 'ammah fa fihi rasyad. Artinya apa? Apa yang menyelisihi Ahlus Sunnah, maksudnya kaum muslimin selain mereka, Ahlus Sunnah, yaitu kaum muslimin selain mereka, maka disitulah petunjuk. Jadi justru kata mereka kebenaran itu menyelisih ijma. Pokoknya Ahlus Sunnah bilang gini, jangan ikuti. Justru kebenaran menyelisih Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah ijma, kebenaran kita melawan ijma. Jadi mereka benar-benar lawan ijma, ya. Lawan ijma. Baik, kesimpulan tidak mungkin ada ijma. Tidak mungkin ada ijma. Kenapa tidak mungkin ada ijma? Karena disyaratkan perkataan imam. Karena disyaratkan kesepakatan imam. Sementara imam mereka gaib. Kalau kita ijma mungkin sekarang ijma beras halal, orang ijma semuanya. HP bisa dipakai ijma. Ya, banyak mungkin kita bisa ijmakan di zaman sekarang hukum-hukum fikih, ya. Banyak hal, ya. Ulama sepakat bahwasanya beras ijma boleh dimakan. Banyak hal, ya. HP boleh dipakai ijma, ya. Jual beli pakai internet banking misalnya ijma boleh, nggak ada yang berselisih. Tapi kalau mereka nggak bisa, harus ada perkataan imam. Nah, imam mau mana? Lagi gaib, lagi sembunyi dalam sirdap. Kapan munculnya? Nanti menjelang hari kiamat. Terus bagaimana mau ada ijma? Ini sekedar gambaran ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan jamaah Masjid As-Sunnah Bintar yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Akidah orang-orang Syiah terhadap sumber hukum kita. Tapi demikian saja apa yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.